Kakek dari ibu Daikichi meninggal. Kakek meninggalkan anaknya yang berumur 6 tahun. Rin. Meski tidak mau mengakui. Tapi anak yang berumur kurang 20 tahun dibandingkan umur Daikichi inilah bibi dia. Dalam pemakaman kakek, Daikichi melihat Rin yang berdiri sendiri di belakang orang-orang. Rin tenang secara aneh. Tapi tidak bisa menyembunyikan rasa sendirian dan ketakutan di hatinya. Tiba-tiba, Rin ingat suatu. Bergegas keluar. Memetik bunga yang berwarna ungu di kebun. Rin mau letakkan bunga ke tangan ayahnya. Rin tahu. Inilah bunga yang paling disukai ayahnya saat masih hidup. Tapi meski sudah berusaha tapi tidak bisa masukkan bunga. Semua orang melihat dengan diam. Hanya Daikichi membantu Rin. Apakah tidak bisa bangun lagi? Tidak bisa bangun ya. Setelah pemakaman selesai, Rin adalah masalah. Karena dalam mata semua orang, kehadiran Rin adalah titik kotor bagi keluarga ini. Tidak ada yang mau merawat Rin. Bahkan ada mau membawa Rin ke rumah panti asuhan. Mendengar kata-kata yang buruk dari mereka, Daikichi tidak mau duduk di sini lagi. Daikichi ke tempat Rin. Mengeluarkan pemutusan yang akan mengubahkan hidup dia. Mau gak tinggal di rumah aku? Rin agak terheran. Lalu menoleh ke arah Daikichi. Tampaknya Daikichi bukan penjahat. Setelah pikir, Rin sudah memegang baju Daikichi. Dengan begitu, Daikichi membawa Rin ke rumah. Hidup seorang ayah dimulai. Kehadiran Rin sudah mengubahkan gaya hidup Daikichi. Awalnya, Daikichi memang susah untuk mengadaptasi. Tapi ketika dia melihat Rin memasak nasi yang sangat lucu, hati Daikichi memang ditaklukkan. Mereka pergi ke toko swalayan bersama, bermain bersama, makan bersama, memilih pakaian. Ketika melihat permainan yang disukai, Rin juga akan membujuk Daikichi untuk membeli. Waktu berlalu dengan senang. Tapi Daikichi harus menghadapi masalah dengan cepat. Itulah Rin sudah sampai waktu ke sekolah. Jadi Daikichi minta bantuan dari banyak orang. Akhirnya, dengan bantuan dari adiknya, Daikichi menemukan sebuah TK yang jauh dari tempat kerjanya. Hari inilah hari yang pertama Rin ke TK. Mereka berangkat dari pagi. Karena setelah antar Rin, Daikichi harus ke tempat kerja. Jadi mereka hanya bisa berlari. Meski jaraknya jauh. Tapi Daikichi dan Rin sangat senang. Rin sudah sampai sekolah. Ketika Daikichi pergi, dia menemukan Rin sedang melihat dia dengan sedih. Mungkin, Rin takut akan ditinggalkan. Untuk Rin merasa tidak khawatir. Daikichi dan Rin sudah berjanji. Bilang malam hari pasti akan menjemput Rin. Setelah itu, Daikichi bergegas ke tempat kerja. Sibuk sepanjang hari. Juga bertanya sendiri Rin sedang ngapain. Setelah selesai kerja, Daikichi dengan cepat berlari ke TK. Saat ini, TK ini hanya tinggal Rin. Melihat Daikichi datang, Rin tersenyum dengan senang. Rin sudah menentukan yang di depan dia adalah orang yang bisa dia sandar di sepanjang hidup. Untuk pergi lebih mudah, Daikichi sudah ganti sepatu kulit jadi sepatu olahraga. Setiap hari dia selalu begitu sibuk. Daikichi dan Rin dengan cepat tidak bisa bertahan lagi. Daikichi memutuskan untuk berhenti kerja di PT ini. Saat ini dia seorang manajer. Dia mau dipindahkan ke bagian pengangkutan komoditas. Dengan begitu, dia baru punya waktu untuk merawat Rin. Baru ke tempat kerja yang baru. Daikichi ditakutkan oleh para rekan di sini. Dia agak menyesal. Tapi hanya dengan setengah hari, Daikichi sudah mendekat rekannya. Para pria yang lucu ini. Setiap hari selalu berusaha untuk anak mereka. Mereka sama dengan Daikichi, sudah minta izin untuk dipindahkan ke bagian ini. Lalu mereka mengeluarkan HP. Tunjuk foto anak mereka. Meski harus bekerja lebih keras tapi mereka selalu senang. Pagi hari itu, Daikichi menemukan kasurnya terbasah. Ketika dia masih tidak paham, Rin sudah bilang, "Inilah keringat." Ternyata Rin sudah pipis. Tapi khawatir bahwa Daikichi akan tahu jadi Rin bilang itulah keringat. Memang anak nakal.
Daikichi penasaran kenapa Rin pipis di kasur. Satu rekan bilang, mungkin karena Rin ketakutan kegelapan jadi tidak berani ke kamar kecil. Dan tidak mau bilang sama Daikichi. Rin begitu kecil. Tapi hatinya sangat sensitif dan memahami segalanya. Rin tidak mau menjadi beban bagi Daikichi. Malam itu, Daikichi bilang sama Rin bahwa jangan memikirkan hal itu. Dan bilang masa kecil dia juga pipis di kasur. Bahkan pipis di mana saja. Inilah hal yang semua anak kecil harus dialami. Jadi tidak usah merasa berkesalahan. Tin tertawa. Saat ini, Rin bertanya dengan serius. Apakah Daikichi juga akan meninggal? Daikichi terheran, lalu bilang. Manusia semua akan meninggal. Tapi dia akan tunggu sampai saat Rin dewasa dan menikah. Lalu menua jadi nenek yang kurang gigi, lalu dia akan meninggal. Waktu berlalu. Dengan perawatan Daikichi, Rin menjadi seanak yang lebih senang. Di sekolah, Rin ada teman baru, namanya Koki. Setelah selesai kerja, Daikichi menjemput Rin. Ibu Koki, Yukari juga datang. Pada saat melihat Yukari, hati Daikichi memang berdetak lebih cepat. Yukari menyadari bahwa Rin demam. Karena tidak berpengalaman jadi Daikichi tidak tahu apa. Untungnya, Yukari membantu. Rin sudah tidak demam lagi. Daikichi bilang sama Yukari bahwa dia bukan ayah Rin, melainkan keponakan Rin. Yukari juga tidak terlalu terkejut. Ternyata, dia seorang ibu tunggal. Dia bilang dengan Daikichi, anak kecil tidak bisa berbohong. Setiap kali, Rin memeluk Daikichi, sudah menganggap Daikichi sebagai orang yang terpenting di hidup dia. Dengar sampai sini, Daikichi tidak bisa bertahan lagi. Dia bersembunyi di sebuah sudut dan menangis. Dengan dukungan dari Rin dan Koki, Daikichi dan Yukari juga semakin dekat. Mereka bersama menjemput Rin dan Koki, bermain bersama, seperti satu keluarga yang bahagia. Hari itu, saat mengikat rambut untuk Rin, Daikichi mendengar Rin menyebut nama seorang wanita. Daikichi melihat surat kelahiran Rin, menemukan nama itu ibu Rin. Daikichi melalui surat yang lama dari kakeknya dan sudah ketemu Masako. Dia mau tahu kenapa Masako meninggalkan anaknya. Dengan cepat mereka sudah membuat janji untuk bertemu. Daikichi membawa Rin ke rumah orang tuanya untuk dirawat. Sebelum pergi, Daikichi mengingatkan Rin harus mendengar kata-kata dari semua orang. Ke tempat pertemuan, Daikichi menemukan bahwa ibu Rin adalah penulis komik. Karena tidak mau mengaruhi pekerjaan dia, jadi dia tidak mau mencari Rin. Rin dirawat oleh Daikichi. Dia juga tidak ada pikiran yang lain. Daikichi tidak bisa bayangkan bahwa ibu Rin seorang begitu. Awalnya Daikichi merasa tidak nyaman karena sudah mengambil hak mengurus Rin. Tapi sekarang dia tidak pikir begitu lagi. Daikichi bergegas pulang. Rin sedang bermain dengan senang. Mungkin Daikichi sudah pikir terlalu banyak. Betul. Anak yang begitu baik, siapa yang tidak sukainya? Ketika bicara dengan ayah, Daikichi sudah menceritakan semuanya termasuk perpindahan kerja dia. Setelah mendengar, ayah tidak mengkritik Daikichi. Karena bukan semua orang bisa memutuskan begini. Bahkan Daikichi bukan ayah Rin. Hari itu, Daikichi sedang kerja, lalu ada telepon dari guru. Rin dan Koki sudah hilang. Daikichi dan rekannya bergegas mencari. Tapi sampai malam masih belum ketemu. Daikichi dan Yukari menyalahkan diri. Tanpa diduga, Rin dan Koki kembali dengan aman. Guru mau murid menggambarkan ayah mereka. Karena rindu ayah, jadi Rin sudah mengajak Koki ke makam ayahnya. Kedua akan menangis di depan makam. Yukari sakit hati, dia memeluk Koki. Melihat kekhawatiran Daikichi, Rin pikir akan dimarahi. Tapi Daikichi memeluk Rin dan menangis. Saat ini, Daikichi mengadari seberapa penting Rin bagi dia. Rin seperti anak Daikichi. Setelah Rin dan Koki tidur, Daikichi bilang, dia pikir jika menjadi orang tua akan lebih kuat. Tapi ternyata lebih lemah dan mengkhawatirkan. Daikichi juga mengambil sempat ini
untuk menunjukkan cinta dia. Tanpa diduga, "Berhentilah, lepaskan ibuku." Si monster ini. Aduh, memang malu. Kehidupan mereka masih diteruskan. Setiap pagi, Rin akan melangkah lewat perut Daikichi untuk turun. Dan akan berlari ke sekolah. Video berakhir di sini, terima kasih. Sampai jumpa.